warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Luwu Utara. Dengan saya Samsur Rizal, asal sekolah UPT SMP Negeri 3 Malangke Barat. Saya Husniati dari UPT SDN 17345. Dan saya Nur Ihya Wahyunisam dari UPT SMPN 5 Satap Malangke Barat. Dan kami di sini akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nuria. Selamat pagi. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oh iya Bu, hari ini Ibu Nuria akan melakukan proses coachingnya bersama Pak Samsur Rizal. Ya, Bu. Jadi sebelum melakukan praktek coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Boleh ya Bu? Iya, silakan. Jadi di sini saya berperan sebagai supervisor atau pengamat. Jadi pada saat Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya amati. Di antaranya, apakah pada saat Ibu melakukan proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya, begitu ya Bu. Kemudian yang kedua, apakah Ibu Nuria akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan saya akan mengamati respon serta jawaban dari coachee apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh coach. Ya. Begitu ya Bu. Oke, jadi sebelum Ibu melakukan observasi, ada beberapa hal nih yang akan saya pertanyakan ke Ibu. Ya, siap ya Bu? Ya Bu. Oke. Yang pertama, ya jadi nantinya pada saat proses coaching berlangsung, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching hari ini? Baik Bu, jadi nanti pada saat praktek coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi inti dari coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yaitu yang pertama itu kehadiran penuh ya, atau presence. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian di antara ketiga indikator yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira nih indikator mana yang menurut Ibu lebih spesifik untuk Ibu kembangkan? Indikator yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada 2 Bu, yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, ya, Bu, ada 2 ya. Yang pertama itu ya mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Bu? Jadi indikator pengembangannya itu nanti saya akan melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi tentang permasalahan yang akan dihadapinya. Jadi akan melihat juga rencana aksi yang akan dia lakukan ke depannya, apa yang mau coachee lakukan. Baik, jadi indikator ketercapaian coachee ya, yaitu dapat mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga melihat aksi atau rencana ke depan, rencana apa yang akan dilakukan seperti itu ya Bu. Jadi baik Ibu, itu tadi beberapa hal yang saya sampaikan ke Ibu dan ada beberapa juga pertanyaan. Nah, sekarang silakan Ibu melakukan proses coaching dan saya sebagai supervisor akan mengamati. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Nah, kira-kira ada perlu apa ini Bapak datang ke sini untuk menghadap? Saya butuh bantuan Ibu untuk kos saya
terkait dengan masalah yang saya hadapi saat sekarang ini. Oh ya, baik Pak. Kira-kira nih apa tujuan Bapak yang dicapai dalam proses coaching ini nanti? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam hal membuat persentase di depan orang lain atau orang banyak. Oke, baik Pak. Nah, menurut Bapak kira-kira apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Saya ingin membuat persentase dengan lebih percaya diri, tidak gugup lagi, dan artinya lebih bagus lah dari yang sebelumnya. Wah, bagus Pak. Oke. Jadi kira-kira apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan setelah melalui proses coaching? Saya ingin merasa tidak gugup lagi, kemudian mampu membuat persentase di depan orang. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan mengetahui apa yang membuat Bapak merasa kesulitan pada saat presentasi. Rasa takut tidak bisa menyampaikan materi dengan baik di depan audiens, kemudian gugup ketika membuat presentasi di depan orang. Oke, baik Pak. Nah, bisa Bapak ceritakan lagi lebih lanjut bagaimana pada saat perasaan itu muncul? Apa yang Bapak rasakan? Rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens. Kemudian saya merasa gugup. Terkadang saya merasa tekanan yang untuk menyampaikan sesuatu itu yang sempurna. Artinya saya merasa tertekan bagaimana menyampaikan sesuatu itu yang lebih sempurna lagi. Baik Pak. Nah, jadi pada saat Bapak menghadapi keadaan seperti itu, nah bagaimana cara Bapak untuk mengatasi situasinya? Coach membimbing saya dalam hal bagaimana mengatasi masalah yang saya hadapi supaya saya lebih belajar lagi dan bagaimana saya membuat materi presentasi itu lebih menarik lagi supaya saya tidak merasa gugup di depan orang. Baik, jadi nanti kita akan sama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan Bapak dalam presentasi nanti. Nah, apa ada hal lain? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri, lebih terampil saat presentase, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan merancang bagaimana supaya Bapak bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan dari presentasi yang Bapak inginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentase dengan baik, kemudian berlatih paling tidak bagaimana menyampaikan sesuatu itu, berlatih di depan cermin atau berlatih juga di orang-orang yang lebih muda mungkin dari saya atau anak-anak yang artinya yang tidak membuat kita grogi ketika kita menghadapi anak-anak seperti itu. Wah, bagus sekali Pak. Nah, kira-kira nantinya apakah ada prioritas yang Bapak lakukan dalam melaksanakan aksinya Bapak? Prioritas yang saya adalah menyiapkan materi presentase dengan baik dan berlatih presentase. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup ketika mempresentasikan di depan orang. Oke, nah jadi melihat rencana Bapak tadi, kira-kira apa strategi yang akan Bapak gunakan untuk mencapai tujuan dari rencana tadi? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, kemudian mempersiapkan slide presentasi mungkin dalam bentuk kampah yang lebih menarik, dan berlatih menyampaikan
persentase itu dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Mungkin saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri agar kedepannya lebih bagus lagi. Oke, baik Pak, itu merupakan langkah-langkah yang sangat baik. Rencana Bapak itu sudah pada detailnya akan membantu Bapak mencapai tantangan dalam menghadapi masalah presentasi yang Bapak lakukan. Nah, kira-kira bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana yang akan Bapak kerjakan? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi persentase dengan baik, berlatih persentase di depan umum. Kemudian bagaimana saya mampu mengatasi rasa grogi yang selama ini ketika saya menyampaikan sesuatu di depan orang banyak atau depan umum. Mungkin. Oh iya, baik Pak. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih persentase. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan ke depannya. Oke, jadi itu semua adalah rencana Bapak dalam mengatasi permasalahan pada saat presentasi. Nah, yang terakhir, bagaimana kira-kira tindak lanjut Bapak setelah melakukan kegiatan coaching ini? Yang pertama, saya akan terus berlatih, kemudian saya juga akan membuat materi tentang persentase dalam bentuk Canva mungkin. Ya. Kemudian saya berencana untuk melakukan berbagi praktik baik ke teman-teman. Insyaallah di minggu depan, di pekan terakhir di bulan ini, saya akan mencoba untuk melakukan praktik baik atau berbagi baik kepada teman-teman di sekolah, khususnya di sekolah tentang pengintegrasian modul ajar yang menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan penerapan KSE untuk teman-teman. Insyaallah minggu depan, Bu. Oh iya, baik sekali Bapak. Jadi Bapak akan mulai actionnya melaksanakan rencananya itu mulai minggu depannya. Insyaallah. Baik, masih ada tambahan lagi Bapak ingin tambahkan? Mungkin kedepannya saya akan lebih membuat perencanaan ke depan bagaimana tindak lanjut dari kegiatan yang akan saya lakukan insyaallah minggu depan. Baik Pak, oke. Nah jadi setelah mengetahui semua rencana-rencana Bapak, semoga apa yang Bapak rencanakan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan mengatasi solusi permasalahan dari Bapak. Oke Pak, mungkin demikian kegiatan coaching kita hari ini. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Nuria, baru saja Ibu melakukan coaching bersama Pak Samsur Rijal. Bagaimana? Bapak berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah lancar. Oke, baiklah Bu, kalau begitu. Ya, jadi setelah melakukan observasi coaching, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang saya akan ajukan. Baik. Ya, yang pertama, ya apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Baik Bu, jadi tadi pada saat saya coaching, saya sudah melaksanakan tahapan dari alur tirta, yaitu mulai dari bertanya tujuan, dari tujuan percakapan, lalu yang kedua masuk ke identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Nah, saat proses coaching juga tadi saya berusaha menggali apa dari potensi dari coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya dan mengajukan pertanyaan berbobot juga. Oke, baik Bu. Nah, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta.
Ya begitu ya Bu, yang saya amati sudah sesuai dengan alur tirta. Nah sekarang ada beberapa catatan Bu ya, pengamatan saya. Yang pertama, Ibu sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada koci, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari diri koci, kemudian Ibu juga sudah mengajarkan koci untuk membuat rencana aksi, memancing koci untuk berpikir, bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri koci sehingga rencana aksi itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua nih Bu, catatan saya juga ini pada saat mendengar Ibu melakukan percakapan koci, Ibu sudah hadir penuh. Ya, Ibu sudah menjadi pendengar aktif dan menurut saya Ibu juga sudah melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Selanjutnya masih ada nih Bu pertanyaan. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ke depannya setelah melakukan proses coaching? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih jauh yaitu melalui percakapan dengan modal tirta ini saya bisa menerapkannya ke dalam pembelajaran serta mampu melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, seperti itu Bu. Oke, baik Bu, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa Ibu sudah melakukan coaching dan mengikuti alur tirta dengan sempurna ya Bu. Mudah-mudahan ya rencana aksi kedepannya yang akan Ibu lakukan itu bisa segera terlaksana ya Bu. Ya baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Ya, semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu untuk membahas masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah. Baik Bu. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.